Halo Sobat Garuda, ada satu hal yang nggak bisa dibantah ketika sebuah tim jatuh, bangkitnya bukan cuma soal taktik ataupun strategi, tapi tentang nyali, tentang seberapa besar mimpi yang masih mereka genggam di tengah keraguan. Dan timnas Indonesia sekarang bukan lagi tim biasa. Di tangan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, dan asistennya Alex Pastoor, sebuah format baru sedang dirakit. Format yang bukan cuma buat menang, tapi buat merusak peta kekuatan Asia. Dua lawan berat sudah menunggu, Irak dan Arab Saudi. Tapi percayalah, timnas kita bukan lagi tim pengejut. Bro, sekarang kita ancaman, kita teror, dan semua mata dunia pelan-pelan mulai ngelirik ke arah merah putih. Pertanyaannya, apa formasi baru ini benar-benar mimpi buruk buat lawan atau cuma fatar morgana di awal mimpi panjang menuju Piala Dunia? Jangan kemana-mana, mari kita kupas tuntas di video ini. Pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras. Kita doakan saja hasilnya sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita semua. And from my point of view, it went very good. After that, we received the penalty. Dalam 4 laga terakhir, Kluivert menunjukkan dua wajah Garuda yang sangat berbeda. Saat bermain di kandang, seperti melawan Cina dan Bahrain, timnas tampil penuh energi, pressing bergelora, dan disiplin lapangan terlihat jelas. Hasilnya, 2 kali menang, 1-0. Namun, saat tandang menghadapi Australia dan Jepang, kekalahan 5-1 dan 6-0 menjadi realita pahit. Dalam laga melawan Jepang di Osaka, Indonesia menyerah 6-0 tanpa satupun tembakan ke gawang lawan. Ini bukan sekedar kekalahan, itu adalah alarm bahwa mental tandang kita belum siap, dan itu akan menjadi ujian besar saat ronde keempat dimulai, karena semua laga akan ditetapkan di negara timur. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia akan dimulai pada Oktober nanti. Indonesia akan menghadapi dua raksasa Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Irak, dan semua laga ini dipusatkan di negara mereka. Ini bukan panggung netral atau laga persahabatan, ini adalah laga tandang yang menentukan, atmosfer stadion yang penuh tekanan, cuaca ekstrim, dan pemain lokal yang haus kemenangan. Karena keraguan publik meningkat, Kluivert bersama asistennya lantas menyusun strategi spesial, sistem taktik bernama Patrick Kluivert. Ini informasi dinamis. Dari 4-2-3-1 bisa berubah menjadi 3-5-2 pressing, kemudian bisa beradaptasi menjadi 5-4-1 saat butuh bertahan, atau menyerang total dibentuk 3-4-3 overlay. Kuncinya menjaga struktur pertahanan sambil mempersenjatai serangan lawan lewat sayap aktif, wingback naik agresif, gelandang kreatif siap mengeksplor ruang half space, striker kerja keras naik ruang, dan man-to-man pressing di sepertiga lawan saat waktu tepat. Bayangin, satu persatu pemain terbaik Indonesia diturunkan dalam satu racikan yang gak cuma bikin Arab Saudi dan Irak deg-degan, tapi mereka juga bakal mikir 2 kali lipat buat main terbuka. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor gak asal susun pasukan, mereka udah mengulik, ngeracik, dan nyatuin pemain-pemain yang bukan cuma bugar secara fisik, tapi juga udah connect secara visi dan chemistry. Lu lihat nih bro, susunannya. Di bawah Mistar ada Emil Audero, pilihan utama, mentalnya udah kelibar internasional, penyelamat andalan, bek tengah dihuni oleh Jai Ijaz, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. 3 menara raksasa yang solid kayak tembok baja. Di sisi kanan dan kiri ada Kelvin Verdong dan Kevin Dix, yang permainannya itu sangat tenang dan sangat terukur. Masuk ke tengah ada Tom Haye dan Joy Pelupasi, satu ngatur tempo, satu ngejagain sumbu pertahanan. Di sayap ada Yance Sayuri dan Ragnar Oratmagon, dan di depannya ada striker andalan yaitu Ole Romani. Formasi ini gak sekedar susunan nama, ini adalah ancaman nyata, ini sinyal ke Asia, timnas Indonesia siap meledak. Mereka bukan lagi tim yang coba-coba, ini waktunya untuk unjuk gigi, waktunya bikin bintang-bintang Timur Tengah menunduk di tanah mereka sendiri. Ronde keempat ini bukan untuk coba-coba lagi bro, ini adalah stake besar buat sejarah baru, dan kita semua bakal menjadi saksi barisan ini jadi senjata pamungkas buat merobek ke tiket Piala Dunia nanti. Setelah kekalahan memalukan itu, Kluivert dan Pastoor melakukan evaluasi besar-besaran. Mereka memperkuat transisi, memperketat pressing, memaksimalkan pergerakan antar lini, dan membuat wingback siap naik mix dengan gelandang. Patrick Kluivert dirancang agar formasi ini benar-benar terlalu sempurna. Lini belakang tertutup rapat, sayap lancar menyerang, tengah neraca pengatur ritme,
dan striker yang bisa jadi outlet eksplosif. Semua ini untuk satu tujuan, bikin Arab dan Irak ketar-ketir ketika mereka lihat Indonesia bukan cuma berani, tapi mempunyai blueprint yang rapi. Di saat rakyat Indonesia penuh keraguan karena dua hasil tandang yang sangat buruk dan jadwal berat, Patrick Kluivert tetap percaya diri penuh. Ia bilang, "Kami tahu kekalahan melawan Jepang menyakitkan, tapi kami belajar, kami menyusun ulang." Patrick Kluivert bukan angan-angan, itu adalah strategi nyata. Keyakinannya tidak dibuat-buat, itu lahir dari kerja keras, dan publik mulai melihat bahwa Kluivert lebih berpikir jangka panjang, bukan sekedar statistik jangka pendek. Jadi, Sobat Garuda, sekarang pilihan ada di tangan kita, percaya atau meragukan. Kamu bisa memilih untuk skeptis dan pesimis, atau kamu bisa pilih untuk optimis dan mendukung strategi nyata yang sedang disiapkan. Dan sekarang, bola ada di kaki kalian Sobat Garuda. Kalau lo yakin bahwa Indonesia sedang menuju sejarah, kalau lo percaya Patrick Kluivert bukan sekedar legenda tapi pembawa mimpi kita ke Piala Dunia, maka jangan diam aja. Like video ini sekarang juga, subscribe biar lo jadi saksi setiap detik perjuangan Garuda, dan tulis di kolom komentar siapa pemain yang paling lo percaya bakal menyalakan bara yang semangat di tengah lapangan. Ingat, ini bukan cuma sepak bola, ini tentang harga diri, tentang bendera yang dikibarkan bukan oleh angin, tapi oleh keringat, darah, dan teriakan merdeka dari para pemain kita. Ayo bangkit Indonesia, semoga kita bisa melaju ke Piala Dunia. Hatur nuhun sudah menonton video ini.